curah hujan. Bapak pimpinan rapat yang terhormat, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, dan hadirin yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Secara keseluruhan, kinerja keuangan Bank Kapital pada tahun 2021 tetap optimal dan terjaga sebagaimana tercantum dalam pencapaian sebagai berikut. Total aset tumbuh 10,4% dari 20,22 triliun pada akhir tahun 2020 menjadi 22,32 triliun pada tahun 2021. Per akhir Juni, total aset dibukukan sebesar 20,81 triliun. Dana pihak ketiga tumbuh 14,33% dari 16,37 triliun pada tahun 2020 menjadi 18,71 triliun pada 2021. Pertumbuhan DPK dengan umumnya peningkatannya pada simpanan berjangka dan tabungan di 2021 ini masing-masing sebesar 1,2 triliun dan 1,7 triliun. Peningkatan DPK dipicu oleh program-program yang dilakukan oleh Bank Kapital untuk menarik minat dari nasabah baru maupun menambah kepercayaan dari nasabah yang sudah ada. Per akhir Juni, dana pihak ketiga mencapai 17,78 triliun. Dari sisi kredit, mengalami penurunan sebesar 64,19 dari 6,44 triliun pada 2020 menjadi 4,13 triliun pada akhir 2021. Penurunan kredit yang disalurkan disebabkan karena adanya pelunasan yang dilakukan oleh beberapa debitur korporasi yang sejalan dengan rencana transformasi bank untuk fokus pada kredit pensiun dan retail. Akhir Juni 2022, kredit yang diberikan mencapai 2,36 triliun. Untuk NPL gross dan NPL net per akhir tahun 2021 sama dengan tahun 2020, yaitu masing-masing sebesar 0%. Bank senantiasa fokus untuk menyelesaikan kredit bermasalah dengan cepat serta mengambil berbagai langkah guna menjaga kualitas kredit. Per akhir Juni 2022, NPL gross dan net masing-masing sebesar 0,21 dan 0,06%. Dari sisi profitabilitas, tahun 2021 Bank Kapital membukukan laba bersih sebesar 34,78%, sementara tahun sebelumnya adalah 61,41%. Per akhir Juni 2022, laba bersih mencapai 9,23 miliar. Untuk terus memberikan kinerja yang terbaik, seluruh pemangku kepentingan dan pemegang saham Bank Kapital berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan perolehan laba bersih pada level yang optimal. ROA dibukukan 0,44%, ROE sebesar 4,60%, sedangkan untuk ROE tahun 2021 tercatat 0,22% dan ROE-nya sebesar 2,21%. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya laba bersih dibandingkan tahun 2022. Per Juni 2022, ROA sebesar 0,11% dan ROE sebesar 0,92%. Rasio KOPO pada tahun 2020 pada level 98,84 dan 98,23 di tahun 2021. Untuk terus memperbaiki rasio, Bank senantiasa melakukan berbagai upaya strategis sehingga angka tersebut berhasil direduksi menjadi lebih efisien dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan yang lebih baik dan memperluas jaringan bisnis di berbagai wilayah Indonesia. Per akhir Juni, BOPO-nya sebesar 9,15.
LDR tercatat sebesar 39,33% pada akhir tahun 2020 dan sebesar 12,35% pada akhir tahun 2021. Per akhir Juni, LDR kita mencapai 13,30%. Dari sisi kecukupan modal KAP pada tahun 2021 sebesar 40,52%, di mana pada tahun 2020 ada hanya sebesar 18,11%. Secara umum, tingkat kecukupan modal masih berada di atas batas minimum yang ditetapkan oleh regulator perbankan. Per akhir Juni, KAR sebesar 32,26%. Jaringan layanan bank kapital pada tahun 2021 berjumlah 82 kantor yang tersebar di Jakarta, Tangerang, Bekasi, Cikarang, Bandung, Surabaya, Solo, dan Kupang. Demikian yang dapat kami sampaikan gambaran singkat mengenai kondisi umum perseroan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Pimpinan Rapat untuk melanjutkan jalannya rapat. Terima kasih. Terima kasih Bapak Wahyu. Sebelum rapat dibuka, perkenankanlah kami untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Dapat kami sampaikan bahwa rapat ini diselenggarakan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi terkait pandemi COVID-19 dan mematuhi ketentuan yang terdapat dalam peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 serta dengan memperhatikan surat otoritas jasa keuangan nomor S92-D.04/2020 tanggal 18 Maret 2020 dapat akan diselenggarakan seefektif dan seefisien mungkin tanpa mengurangi keabsahan penyelenggaraan rapat dan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rapat diadakan sesuai dengan ketentuan PJK 15 dan pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan dan juga telah menggunakan proksi melalui sistem ISAC melalui sistem proksi para pemegang saham yang tidak dapat hadir secara langsung dalam rapat ini tetap dapat melakukan voting atas usulan mata acara. Mengenai rencana dan pelaksanaan rapat, Direksi telah melakukan hal-hal sebagai berikut. A. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya rapat kepada otoritas jasa keuangan sebagaimana termaktub dalam surat perseroan nomor 530-4/2022 tanggal 9 Juni 2020. B. Mengumumkan pemberitahuan rencana rapat pada tanggal 16 Juni 2022 melalui website penyedia e-RUPS yaitu Custodian Central Efek Indonesia (PC), website resmi Perseroan dan website Bursa Efek Indonesia. C. Mengumumkan panggilan rapat pada tanggal 1 Juli 2022 melalui website penyedia e-RUPS yaitu PC, website resmi Perseroan, website Bursa Efek Indonesia, Harian Bisnis Indonesia, dan Harian Kontan. Hadirin yang terhormat, sesuai dengan panggilan rapat, agenda rapat tahunan hari ini adalah sebagai berikut. 1. Persetujuan atas laporan tahunan Perseroan, persetujuan laporan pengawasan Dewan Komisaris, dan pengesahan laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021 dengan memberikan pelunasan dan penugasan tanggung jawab sepenuhnya atau equity charge kepada direksi dan tindakan pengurusan perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan perseroan yang telah dijalankan selama tahun 2021 sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam laporan keuangan perseroan tahun 2021. 2. Penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun 2021. Ketiga,
laporan penggunaan atau konversi waran hasil penawaran umum terbatas 3 tahun 2015, serta obligasi subordinasi 3 tahun 2017. 4. Pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan guna penunjukan akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan perseroan tahun buku 2022. 5. Penetapan gaji dan atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota direksi. Para pemegang saham dan hadirin yang berhormat. Sebelum kita memulai acara, izinkanlah kami untuk menanyakan kepada notaris Bapak Mahendra Adi Negara mengenai jumlah pemegang saham perseroan atau kuasanya yang hadir dalam rapat tahunan ini, serta apakah jumlah pemegang saham perseroan atau kuasanya yang hadir telah memenuhi quorum untuk menyelenggarakan rapat tahunan guna mengambil keputusan yang sah dan mengikat. Para Bapak Notaris. Terima kasih Bapak pimpinan rapat. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas pelaksanaan prosedur pemberitahuan dan panggilan rapat telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK 15 dan Anggaran Dasar Perseroan. Mengenai quorum kehadiran dan quorum pengambilan keputusan dalam rapat tahunan adalah sebagai berikut. Untuk seluruh agenda rapat tahunan dalam ketentuan berdasarkan pasal 41 ayat 1 huruf A POJK 15 junto pasal 14 ayat 1 huruf B Anggaran Dasar Perseroan bahwa rapat tahunan dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat tahunan. Setelah memeriksa daftar hadir para pemegang saham perseroan yang kuasanya serta memeriksa keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan, maka pemegang saham perseroan yang hadir dan atau terwakili dalam rapat tahunan yaitu sejumlah 4.100.838.063 saham atau sama dengan 57,94% dari 7.078.2.691 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya rapat tahunan. Berdasarkan jumlah quorum kehadiran tersebut, maka rapat tahunan dapat dilangsungkan dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat untuk keseluruhan agenda rapat tahunan. Demikian kami sampaikan penjelasan singkat serta hasil perhitungan quorum kehadiran yang dilakukan. Selanjutnya kami kembalikan kepada pimpinan rapat untuk membuka rapat tahunan terlebih dahulu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Notaris. Bapak-bapak dan ibu pemegang saham perseroan dan hadirin yang terhormat. Sesuai dengan kesimpulan notaris tersebut, rapat tahunan telah memenuhi semua ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang terkait, sehingga rapat tahunan dapat dilaksanakan dan dapat mengambil keputusan yang sah serta mengikat. Dengan demikian, rapat tahunan kami nyatakan dibuka dan resmi pada pukul 10.25. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita memulai pembahasan agenda rapat tahunan hari ini. Agenda pertama dan kedua rapat hari ini. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, bahwa untuk memudahkan para pemegang saham perseroan dalam mengikuti pembahasan agenda pertama, maka tanya jawab serta pengambilan keputusan untuk agenda pertama rapat tahunan akan dirangkaikan setelah pembahasan agenda kedua rapat tahunan. Mengingat materi dari kedua agenda ini sangat erat hubungan dan kaitan.
para pemegang saham perseroan dan hadirin yang terhormat. Agenda pertama rapat tahunan adalah sebagai berikut: persetujuan atas laporan tahunan perseroan, persetujuan laporan pengawasan Dewan Komisaris, dan pengesahan laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021 dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atau equitable charge kepada direksi atas tindakan pengurusan perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku 2021. Sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam laporan keuangan perseroan tahun buku 2021. Adapun penjelasan mengenai agenda pertama rapat tahunan akan disampaikan oleh Bapak Wahyu Dwi Haji selaku Direktur Utama. Pada Bapak Wahyu Dwi Haji kami. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Yang terhormat para pemegang saham dan kuasa pemegang saham serta seluruh pemangku kepentingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan rahmat-Nya kita berhasil melewati tahun 2021 dengan baik. Mewakili direksi dan seluruh jajaran manajemen Bank Kapital, izinkan saya menyampaikan laporan kinerja Bank untuk tahun 2021. Pencapaian kinerja di tahun 2021 di tengah situasi penuh ketidakpastian yang masih berlanjut patut menjadi apresiasi bagi kita semua dalam keseluruhan pencapaian Bank. Di tahun 2021, Bank memiliki rencana besar untuk memasuki bisnis perbankan pada sektor retail, khususnya dengan penyaluran kredit kepada para purna kaya yaitu pinjaman yang diberikan kepada pensiunan, baik yang dibayarkan melalui taspen maupun asabri. Kebijakan ini diambil sebagai langkah mendukung pertumbuhan perekonomian masyarakat, khususnya kredit produktif yang disalurkan kepada para pensiunan. Bank juga melakukan pengembangan atas target penyaluran kredit dari sebelumnya yang ditargetkan hanya kepada para pensiun, menjadi kepada para pegawai negeri yang akan pensiun. Untuk memperluas jangkauan kepada para pensiun, Bank mengupayakan kerjasama dengan PT Pos Indonesia yang mengoperasikan kantor pos di berbagai wilayah Indonesia. Terobosan ini diharapkan mampu memperkuat bisnis Bank Kapital, baik dalam mendorong penyaluran kredit produktif maupun peningkatan dana pihak ketiga melalui pengelolaan pembayaran dana pensiun. Untuk tetap menjaga kelangsungan Bank di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, Bank Kapital mendorong berbagai upaya dalam menjaga kualitas asetnya agar mampu menopang pertumbuhan di masa-masa mendatang. Alhasil, non-performing loan atau rasio kredit bermasalah Bank Kapital di akhir tahun 2021 tercatat nihil. Pengembangan Bank Kapital di tahun 2021 lebih ditekankan pada layanan digital banking yang terus dikembangkan dalam rangka memberikan layanan terbaik bagi nasabah. Berbagai keunggulan platform digital banking yang dikembangkan Bank Kapital menjadi sebuah nilai tambah bagi bank untuk dapat bersaing dalam industri perbankan yang semakin kompetitif, yang pada akhirnya akan memberikan dorongan bagi peningkatan pendapatan fee-based. Perubahan pola perilaku masyarakat yang semakin lekat dengan digital platform akibat pembatasan kegiatan di ruang publik menciptakan potensi pertumbuhan yang cukup baik bagi digital banking di masa mendatang. Hal ini sejalan dengan keinginan Bank Indonesia yang terus memperluas digitalisasi sistem pembayaran yang dapat mempercepat integrasi ekosistem ekonomi dan keuangan. Pertumbuhan digital diharapkan dapat mendorong ekonomi keuangan inklusif, gerakan non-tunai, dan pertumbuhan ekonomi. Pencapaian kinerja usaha seperti yang telah disampaikan dalam kondisi umum perseroan masih belum menunjukkan hasil yang optimal,
Sebagaimana telah dijelaskan di atas, pandemi COVID-19 yang berkepanjangan memberikan dampak terhadap rencana dan strategi bisnis yang primas, di mana bank harus melakukan beberapa penyesuaian dan menjaga kelangsungan usaha. Namun demikian, dengan kualitas aset yang baik menjadi modal utama bagi bank untuk dapat tumbuh dengan sehat di masa-masa mendatang. Salah satu agenda besar dalam penguatan organisasi bank adalah penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG). Menyandang status sebagai perusahaan terbuka, bank kapital diwajibkan untuk melaksanakan pengelolaan bisnis dengan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Manajemen telah mengupayakan untuk melaksanakan seluruh prinsip GCG yang dituangkan dalam skim organisasi dan perangkat kebijakan maupun berbagai program dan kegiatan. Pada perangkat kebijakan, direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris menyusun berbagai pedoman dan peraturan yang dapat memberikan batasan tanggung jawab pada setiap organ tata kelola. Batasan ini menjadi penting agar pola hubungan antar organ dapat terjalin dengan harmonis dan mampu mendukung pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Secara khusus, manajemen menekankan tentang integritas sebagai kunci utama penerapan prinsip dan praktek GCG, khususnya dari seluruh insan bank kapital. Manajemen memiliki komitmen yang tinggi untuk terus membudayakan integritas sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pengembangan kompetensi dan kapasitas SDM. Hanya dengan integritas, organisasi bank akan dapat mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Bank Kapital menargetkan untuk mencapai visi keuangan berkelanjutan pada tahun 2025 dengan mempertimbangkan sejumlah faktor yang mungkin dihadapi, baik itu faktor eksternal dan faktor internal seperti kondisi keuangan, kapasitas teknis dan kapasitas organisasi. Adapun tujuan rencana aksi keberlanjutan Bank Kapital adalah menjadi bank retail yang berkelanjutan, sehat dan terpercaya, yang mewujudkan pembangunan untuk kesejahteraan ekonomi dan sosial kepada seluruh rakyat, sekaligus melindungi dan mengelola lingkungan. Dengan seluruh capaian Bank Kapital di tahun 2021, direksi menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Dewan Komisaris atas arahan dan kemitraan strategis dalam pengelolaan operasi dan bisnis bank. Direksi juga mengucapkan terima kasih kepada pemegang saham dan seluruh investor, demikian pula kepada regulator, nasabah, pemasok, dan mitra usaha. Direksi mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang telah tercipta. Kepada seluruh karyawan insan Bank Kapital, izinkanlah direksi juga menyampaikan apresiasi atas segala upaya yang telah dilakukan. Semoga pencapaian di tahun 2021 dapat menjadi optimisme bagi Bank Kapital untuk dapat semakin mengoptimalkan potensinya dan meraih kinerja terbaiknya di masa yang akan datang. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada pimpinan rapat. Terima kasih kepada Bapak Wali DAIC yang telah menyampaikan laporan direksi. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Kurniawan selaku Komisaris Independen untuk menyampaikan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris mengenai keadaan dan jalannya perseroan tahun 2021 kepada Bapak Peter. Terima kasih kepada Bapak Pimpinan Rapat, Pak Maksen, yang terhormat para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, serta seluruh pemangku kepentingan. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kami panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izinnya Bank Kapital dapat melalui tahun 2021 yang penuh tantangan dengan kinerja yang cukup baik. Sebagai pelaku usaha perbankan di Indonesia, PT Bank Kapital Indonesia Terbuka berperan dalam penguatan perekonomian Indonesia, khususnya di sektor perbankan yang masih mengalami tekanan dari tahun sebelumnya akibat pandemi COVID-19. Untuk itu, izinkan kami mewakili Dewan Komisaris menyampaikan laporan singkat terkait fungsi pengawasan dalam laporan tahunan
Bank tahun 2021 ini, sekaligus sebagai bagian dari pelaporan pengawasan atas kinerja bank di sepanjang tahun 2021. Pengawasan atas kebijakan strategis bank yang dilakukan direksi dilakukan melalui pemantauan atas pelaksanaan rencana bisnis bank. Rencana bisnis ini disusun dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko dengan cakupan yang komprehensif sesuai dengan aturan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang LBP. Pelaksanaan pengawasan LBP dilakukan melalui keterlibatan Dewan Komisaris untuk memberikan arahan dan masukan terhadap penyusunan LBP kepada direksi melalui mekanisme rapat direksi dan Dewan Komisaris. Selain itu, rapat direksi dan Dewan Komisaris merupakan bentuk koordinasi antara Dewan Komisaris dan direksi terkait kinerja bank, pelaksanaan operasional, tantangan, peluang, serta isu-isu strategis di bank. Masukan dan catatan dari Dewan Komisaris kepada direksi dituangkan dalam risalah rapat yang didokumentasikan oleh bank. Dewan Komisaris memiliki dua bentuk rapat, yaitu rapat internal Dewan Komisaris dan rapat dengan mengundang direksi. Di sepanjang tahun 2021, Dewan Komisaris melakukan 4 kali rapat internal dan 12 kali rapat bersama direksi. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengawasan kebijakan strategis yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, maka setiap semester Dewan Komisaris menyusun laporan pengawasan rencana bisnis yang disampaikan kepada OJK. Dewan Komisaris menilai bahwa sepanjang tahun 2021, direksi telah menjalankan operasional bank kapital dengan baik dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Dalam melakukan penilaian kinerja direksi, Dewan Komisaris memahami bahwa faktor eksternal menjadi pertimbangan yang cukup penting, terutama dengan kondisi pandemi COVID-19 berkepanjangan yang masih menciptakan ketidakpastian di tengah optimisme yang mulai terbangun. Adanya penyesuaian kebijakan strategis untuk mengembangkan bisnis bank di sektor retail serta untuk tentunya menjadi catatan penting untuk dapat menjaga momentum pertumbuhan di tengah kondisi yang masih diliputi ketantangan. Penjajakan dan kerjasama dengan berbagai pihak yang telah diinisiasi di tahun 2021 akan menjadi langkah positif bagi perkembangan bisnis bank di tahun-tahun berikutnya. Meskipun terjadi penurunan pada pendapatan bunga serta laba bersih yang tak lepas dari penurunan kredit yang disalurkan, Dewan Komisaris memberikan apresiasi atas komitmen direksi untuk terus menjaga operasional bank sesuai dengan harapan yang terlihat dari pertumbuhan GPK bank serta kualitas aset yang baik. Di samping itu, pengembangan layanan digital bank yang terus dilakukan menjadi kunci bagi pertumbuhan bisnis bank di masa mendatang. Di tengah optimisme yang penuh hati-hatian, bank kapital harus menghadapi persaingan dalam industri perbankan nasional yang terus mengalami eskalasi. Sementara itu, komitmen untuk menjadikan bank kapital sebagai bank yang kompetitif dan sehat mendorong bank kapital untuk terus bertransformasi dengan melakukan pengembangan pada layanan digital. Dewan Komisaris menyambut baik proyeksi kinerja bank yang telah disusun oleh direksi. Penyesuaian kebijakan strategis terkait bisnis bank di sektor retail akan terus diperkuat di tahun 2022. Selanjutnya, melalui penjajakan dan kerjasama bank dengan berbagai pihak untuk dapat mensukseskan kebijakan strategis tersebut. Hal ini tentunya akan memperkuat faktor fundamental bagi pertumbuhan bank kapital. Implementasi prinsip-prinsip Good Corporate Governance atau GCG dalam hal ini adalah tata kelola bank jadi sebuah kewajiban bagi bank kapital. Melalui fungsi pengawasan yang telah dijalankan, Dewan Komisaris memandang bahwa manajemen bank telah senantiasa berupaya memenuhi seluruh ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
baik kepatuhan terhadap ketentuan yang umum berlaku bagi penanaman modal di Indonesia, ketentuan di sektor perbankan, serta ketentuan terkait pasar modal dan perusahaan terbuka. Kunci utama dari pelaksanaan prinsip GCG perbankan adalah pengelolaan risiko di hulu sebagai early warning system, membentuk dan menjalankan kesadaran risiko operasional bank dan pengelolaan keuangan, serta proses atau tahapan audit di hilir, baik audit secara internal maupun audit independen. Keberadaan pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris serta Komite Manajemen Risiko di bawah direksi telah menunjukkan keseriusan bank dalam pengelolaan risiko yang berimbang. Pada tingkat audit, Komite Audit di bawah Dewan Komisaris dan audit internal di bawah direksi membentuk komposisi pengelolaan pengendalian internal dan audit yang baik, yang dibarengi dengan audit independen atas laporan keuangan bank oleh akuntan publik. Di samping itu, dukungan dari Komite Nasional Nominasi dan Remunerasi turut memberikan masukan yang sangat berharga bagi Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan. Dewan Komisaris secara konsisten melaksanakan pengawasan terhadap strategi bank, serta sejak rencana dan strategi bisnis disusun hingga proses implementasi program-program untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Kepada seluruh pemegang saham dan investor, serta seluruh pemangku kepentingan, izinkan Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan. Dewan Komisaris menyampaikan apresiasinya kepada direksi dan seluruh karyawan atas komitmen untuk dapat menjaga momentum pertumbuhan bank kapital di tengah kondisi yang masih diliputi ketidakpastian. Dewan Komisaris berharap perjalanan tahun 2021 menjadi cerminan bagi seluruh insan bank kapital untuk dapat terus membawa bank menuju pertumbuhan yang lebih baik ke depannya. Demikian penjelasan ini kami sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada pimpinan rapat. Terima kasih. Terima kasih Pak Peter. Para pemegang saham perseroan dan hadirin yang terhormat, demikianlah telah kita dengarkan penjelasan mengenai agenda pertama rapat tahunan yang telah disampaikan oleh Bapak Wahyu Dwi Haji dan Bapak Peter Kurniawan. Sebagaimana telah dikemukakan tadi, agenda pertama dan kedua rapat tahunan akan dirangkaikan menjadi satu. Dan kini kita lanjutkan pembahasan agenda kedua rapat tahunan, yaitu penetapan penggunaan laba bersih perseroan di tahun 2021. Adapun penjelasan mengenai agenda kedua rapat tahunan akan disampaikan oleh Bapak Wahyu Dwi Haji selaku Direktur. Pada Bapak Wahyu Dwi Haji, kami silakan. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Sehubungan dengan laporan tahunan dan laporan keuangan tahun 2021 yang telah disampaikan, maka diusulkan kepada rapat untuk menyetujui penetapan penggunaan laba bersih perseroan tahun 2021 sebesar 34,78 miliar yang digunakan sebagai berikut. Sebesar 2 miliar digunakan untuk menambah dana cadangan guna memenuhi ketentuan pasal 22 anggaran dasar perseroan, dan sisanya tetap dicatat sebagai saldo laba ditahan yang akan digunakan untuk kebutuhan perseroan. Demikian penjelasan ini kami sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada pimpinan rapat. Terima kasih Bapak Wahyu. Para pemegang saham perseroan yang hadir di rapat, demikianlah telah kita dengarkan penjelasan mengenai agenda kedua rapat tahunan yang telah disampaikan oleh Bapak Wahyu. Selanjutnya, kini kami memberikan kesempatan kepada para pemegang saham perseroan atau kuasa pemegang saham perseroan untuk mengajukan pertanyaan untuk agenda pertama dan kedua rapat tahunan. Apabila ada pertanyaan sesuai dengan tata tertib rapat, para pemegang saham perseroan atau kuasa pemegang saham perseroan yang hadir secara fisik yang ingin mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapat
Kami persilakan untuk mengisi formulir pertanyaan yang telah disediakan dan mengangkat tangan serta menyerahkan formulir pertanyaan tersebut kepada petugas. Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham perseroan hadir secara elektronik dapat menggunakan fitur chat pada kolom elektronik opinions yang tersedia dalam layar di meeting hall di aplikasi ESI.c. Kami persilahkan. Ada pertanyaan, maka kami mengusulkan agar rapat tahunan dapat menerima keputusan untuk agenda pertama rapat tahunan sebagai berikut. Menyetujui laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan mengesahkan laporan keuangan perseroan termasuk laporan pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atau equity discharge kepada seluruh anggota direksi atas semua tindakan kepengurusan serta kepada seluruh anggota komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2021 sejauh tindakan tersebut tercermin berkaitan dengan usulan tersebut, apakah ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak setuju atau abstain? Bagi pemegang saham hadir secara fisik yang tidak setuju atau abstain, para penyangga tangan dan mengisi kartu suara dan menunjukkannya kepada petugas supaya dapat diambil dan dihitung oleh notaris. Bagi pemegang saham hadir secara elektronik yang tidak setuju atau abstain, para menyampaikan pilihan suaranya melalui layar meeting hall di aplikasi ESI.c. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Berdasarkan hasil perhitungan suara untuk keputusan, agenda pertama rapat tahunan adalah sebagai berikut. Para pemegang saham perseroan yang menyatakan suara abstain sebanyak 5.641.100 saham, bahwa sesuai dengan pasal 47 POJK 15, suara yang hadir namun tidak mengeluarkan suara atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas. Para pemegang saham perseroan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 101.200 saham atau 0,001% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam rapat tahunan. Para pemegang saham perseroan yang menyatakan setuju sebanyak 7.077.901.491 saham atau 99,998% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam rapat tahunan. Bapak Pimpinan Rapat, demikianlah hasil perhitungan pemungutan suara atas keputusan untuk agenda pertama rapat tahunan, sehingga berdasarkan quorum pengambilan keputusan rapat tahunan, maka rapat tahunan dengan ini menyetujui agenda pertama rapat tahunan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Notaris. Para pemegang saham yang terhormat, demikianlah berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan oleh Bapak Notaris, maka rapat tahunan telah menyetujui agenda pertama rapat tahunan sebagaimana yang diusulkan tersebut, sehingga oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat. Usulan keputusan untuk agenda kedua rapat tahunan. Selanjutnya kami mengusulkan agar rapat tahunan dapat menerima dan menyetujui keputusan untuk agenda kedua rapat tahunan sebagai berikut.
menyetujui penetapan penggunaan lapor resmi perseroan tahun 2021 sebesar 34,78 miliar rupiah yang digunakan sebagai berikut. 1. Sebesar 2 miliar rupiah akan digunakan untuk menambah dana cadangan guna memenuhi ketentuan pasal 22 anggaran dasar perseroan. Kedua, dan sisanya dicatat sebagai saldo laba ditahan yang akan digunakan untuk kebutuhan perseroan. Berkaitan dengan usulan tersebut, apakah ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham tidak setuju atau abstain? Bagi pemegang saham hadir secara fisik yang tidak setuju atau abstain, harap mengangkat tangan dan mengisi kartu suara dan menunjukkannya kepada petugas supaya dapat diambil dan dihitung oleh notaris. Bagi pemegang saham hadir secara elektronik yang tidak setuju atau abstain, harap menyampaikan pilihan suaranya melalui layar di meeting hall di aplikasi saya.c. Pada Bapak Notaris, pada Bapak Ibu dan melaporkan hasil. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Berdasarkan hasil perhitungan suara, untuk keputusan agenda kedua rapat tahunan adalah sebagai berikut. Tidak ada para pemegang saham perseroan yang menyatakan suara abstain. Para pemegang saham perseroan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 101.200 saham atau 0,001% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam rapat tahunan. Para pemegang saham perseroan yang menyatakan setuju sebanyak 7.077.901.491 saham atau 99,998% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam rapat tahunan. Bapak Pimpinan Rapat, demikianlah hasil perhitungan pemungutan suara atas keputusan untuk agenda kedua rapat tahunan, sehingga berdasarkan kolom pengambilan keputusan rapat tahunan, maka rapat tahunan dengan ini menyetujui agenda kedua rapat tahunan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Notaris. Para pemegang saham yang terhormat, demikianlah berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan oleh Bapak Notaris, maka rapat tahunan telah menyetujui agenda kedua rapat tahunan sebagaimana yang diusulkan tersebut, sehingga oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat. Masuk dalam agenda ketiga rapat tahunan. Para pemegang saham perseroan dan hadirin yang terhormat, agenda ketiga rapat tahunan adalah sebagai berikut. Laporan penggunaan dana rekonstruksi waran hasil penawaran terbatas 3 tahun 2015 serta obligasi subordinasi 3 tahun 2017. Adapun penjelasan mengenai agenda ketiga rapat tahunan akan disampaikan oleh Bapak Wahyu Riaji selaku Direktur Utama Perseroan. Pada Bapak Wahyu Riaji kami silakan. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat, Bapak Ibu para pemegang saham yang kami hormati. Sebagaimana diketahui, Perseroan telah melaksanakan penawaran terbatas ketiga tahun 2015 dengan waran yang dapat dikonversi menjadi saham, serta telah menerbitkan obligasi subordinasi 3 di tahun 2017 sebesar 250 miliar rupiah. Terkait penawaran umum terbatas bank kapital ketiga tahun 2014, telah diterbitkan dan beredar waran seri 3 sejumlah 632.545.991 yang telah dapat dilaksanakan konversi sejak 6 Juli 2016 sampai dengan 31 Desember 2021. Telah dilakukan konversi sebesar 6.589.232 waran atau sebesar 658,9 juta rupiah. Dan sampai dengan 30 Juni 2022 telah dilakukan konversi sebesar 209 waran. Adapun dana hasil konversi tersebut telah dipergunakan untuk modal kerja perseroan.
Dengan demikian, jumlah saham dan waran pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut. Jumlah saham beredar 7.078.2.691 saham. Jumlah waran seri ketiga yang belum dilaksanakan konversi adalah 623.534.119 waran. Sedangkan hasil penawaran umum obligasi subordinasi bank kapital 3 tahun 2017 telah dipergunakan oleh perseroan yaitu sebesar 255,37 miliar telah habis pada bulan Desember 2017 sesuai dengan yang tercantum di dalam prospektus dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek, PT Kastedian Sentral Efek Indonesia dan Wali Amanat. Demikian penjelasan ini kami sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada pimpinan rapat. Terima kasih Bapak Wahyu. Para pemegang saham perseroan dan hadirin yang terhormat. Demikianlah telah kita dengarkan penjelasan mengenai agenda ketiga rapat tahunan yang telah disampaikan oleh Bapak Wahyu. Selanjutnya ini kami memberikan kesempatan kepada para pemegang saham perseroan atau kuasa pemegang saham perseroan untuk mengajukan pertanyaan. Apabila ada pertanyaan sesuai dengan topik rapat, para pemegang saham perseroan atau kuasa pemegang saham perseroan dapat mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata cara yang sama seperti sebelumnya. Ada pertanyaan? Karena tidak ada pertanyaan, dikarenakan agenda ketiga rapat tahunan bersifat penyampaian laporan, maka tidak diambil keputusan dan pengambilan suara. Termasuk dalam agenda keempat rapat tahunan. Para pemegang saham perseroan dan hadirin yang terhormat, agenda keempat rapat tahunan adalah sebagai berikut. Pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan guna penunjukan akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan perseroan tahun 2022. Para pemegang saham perseroan dan hadirin yang terhormat, pada agenda keempat rapat tahunan ini kami mengusulkan agar rapat tahunan dapat menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk dan menetapkan akuntan publik kantor akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan perseroan di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditentukan beserta penentuan honorarium. Selanjutnya kini kami memberikan kesempatan kepada para pemegang saham perseroan atau kuasa pemegang saham perseroan untuk mengajukan pertanyaan. Apabila ada pertanyaan sesuai dengan tata tertib rapat, para pemegang saham perseroan atau kuasa pemegang saham perseroan dapat mengajukan pertanyaan sesuai tata cara yang sama seperti sebelumnya. Tidak ada pertanyaan. Baik, karena tidak ada pertanyaan, maka kami mengusulkan agar rapat tahunan dapat menerima dan menyetujui keputusan untuk agenda tempat rapat tahunan sebagai berikut. Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk dan menetapkan akuntan publik atau kantor akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan perseroan di tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 sepanjang kriteria yang telah ditentukan beserta penentuan honorarium. Berkaitan dengan usulan tersebut, apakah ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang telah abstain? Bagi pemegang saham hadir secara fisik yang tidak setuju atau abstain, harap mengangkat tangan dan mengisi kartu suara
dan menunjukkannya kepada petugas supaya dapat diambil dan dihitung oleh notaris. Bagi pemegang saham hadir secara elektronik yang tidak setuju atau abstain, harap menyampaikan pilihan suaranya melalui layar meeting di aplikasi e-sign.c. Para notaris mohon agar menghitung dan melakukan hasil perhitungan suara. Terima kasih, Bapak. Sebelum saya lakukan perhitungan agenda yang keempat, sebelumnya saya mohon izin agar terjadi revisi atas keputusan agenda pertama dan agenda kedua. Saya bacakan dulu terkait dengan jumlah voting yang ada. Para pemegang saham perseroan yang menyatakan suara abstain sebanyak 5.641.100 saham, di mana sesuai dengan pasal 47 PUJK 15 suara yang hadir namun tidak mengeluarkan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas. Para pemegang saham perseroan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 101.200 saham atau 0,002% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam rapat tahunan. Saham perseroan yang menyatakan setuju sebanyak 4.100.736.863 saham atau 99,997% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam rapat tahunan. Sehingga berdasarkan forum pengambilan keputusan rapat tahunan, maka rapat tahunan dengan ini menyetujui agenda pertama rapat tahunan. Kemudian untuk keputusan agenda yang kedua, berdasarkan hasil perhitungan suara untuk keputusan agenda kedua rapat tahunan adalah sebagai berikut. Para pemegang saham perseroan yang menyatakan suara abstain tidak ada. Kemudian, para pemegang saham perseroan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 101.200 saham atau 0,002% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam rapat tahunan. Para pemegang saham perseroan yang menyatakan setuju sebanyak 4.100.736.863 saham atau 99,997% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam rapat tahunan. Sehingga berdasarkan forum pengambilan keputusan rapat tahunan, maka rapat tahunan dengan ini menyetujui agenda kedua rapat tahunan. Kemudian kita masuk dalam keputusan agenda rapat yang keempat. Berdasarkan hasil perhitungan suara untuk keputusan agenda keempat rapat tahunan adalah sebagai berikut. Para pemegang saham perseroan yang menyatakan suara abstain sebanyak 838.800 saham, bahwa sesuai dengan pasal 47 PUJK 15, suara yang hadir namun dikeluarkan suara atau abstain dia suara yang sama dengan suara mayoritas. Para pemegang saham perseroan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 5.641.100 saham atau 0,137% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam rapat tahunan. Para pemegang saham perseroan yang menyatakan setuju sebanyak 4.095.196.963 saham atau 99,862% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam rapat tahunan. Bapak pimpinan rapat, demikian hasil perhitungan pemungutan suara atas agenda keempat rapat tahunan. Untuk sebentar Bapak, ada revisi dari pihak.
Saya lanjutkan. Saya ulangi keputusan agenda keempat. Hasil perhitungan suara untuk keputusan agenda keempat adalah sebagai berikut. Para pemegang saham perseroan yang menyatakan suara abstain sebanyak 5.661.000 saham, bahwa sesuai dengan pasal 47 POJK 15, suara yang hadir namun tidak mengeluarkan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas. Para pemegang saham perseroan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 838.800 saham atau 0,137% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam rapat tahunan. Kemudian, para pemegang saham perseroan yang menyatakan setuju sebanyak 4.095.197.063 saham atau 99,862% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam rapat tahunan. Bapak pimpinan rakyat, demikianlah hasil perhitungan pemungutan suara atas keputusan untuk agenda keempat rapat tahunan. Sehingga berdasarkan korum pengambilan keputusan rapat tahunan, maka rapat tahunan dengan ini menyetujui agenda keempat rapat tahunan. Terima kasih. Terima kasih, Bapak Notaris. Para pemegang saham yang terhormat, demikianlah berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan oleh Bapak Notaris, maka rapat tahunan telah menyetujui agenda keempat rapat tahunan sebagaimana yang diusulkan tersebut, sehingga oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat. Ini kita masuk agenda kelima rapat tahunan. Para pemegang saham perseroan dan hadirin yang terhormat, agenda kelima rapat tahunan adalah sebagai berikut. Penetapan gaji dan atau honorarium dan tunjangan dari komisaris perseroan dan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota direksi. Para pemegang saham perseroan dan hadirin yang terhormat, pada agenda kelima rapat tahunan ini, kami mengusulkan kepada rapat untuk menetapkan gaji dan honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris perseroan dan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota direksi ditentukan sebagai berikut. A. Untuk penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris perseroan diatur sebagai berikut. 1. Rapat memberikan kuasa dan wewenang kepada pemegang saham pengendali perseroan untuk menetapkan remunerasi, tunjangan, fasilitas, dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris perseroan dengan memperhatikan saran dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. 2. Rapat memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris perseroan untuk menetapkan rincian pembagian jumlah remunerasi, tunjangan, fasilitas, dan insentif lainnya yang akan diberikan di antara masing-masing anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dengan memperhatikan saran atau pendapat yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. B. Untuk penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota direksi perseroan, rapat memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris perseroan untuk menetapkan remunerasi, tunjangan, fasilitas, dan insentif lainnya bagi anggota direksi perseroan dengan memperhatikan saran dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. Selanjutnya, ini kami memberikan kesempatan kepada para pemegang saham perseroan atau kuasa pemegang saham perseroan untuk mengajukan pertanyaan. Apabila ada pertanyaan sesuai dengan kata tertib rapat, para pemegang saham perseroan atau kuasa pemegang saham perseroan dapat mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata cara yang sama seperti sebelumnya.
Karena tidak ada pertanyaan, maka kami mengusulkan agar rapat tahunan dapat menerima dan menyetujui keputusan untuk agenda kelima rapat tahunan sebagai berikut. Menyetujui untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan karena gaji dan tunjangan bagi anggota direksi ditentukan sebagai berikut. A. Untuk penetapan atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan kedua. 1. Dapat memberikan kuasa dan wewenang kepada pemegang saham dari perseroan untuk menetapkan regulasi, tunjangan, fasilitas, dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan saran dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. 2. Dapat memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan rincian pembagian jumlah remunerasi, tunjangan, fasilitas, dan insentif lainnya yang akan diberikan di antara masing-masing anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dengan memperhatikan saran atau pendapat yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. 2. Untuk penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota direksi perseroan, dapat memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penetapan remunerasi, tunjangan, fasilitas, dan insentif lainnya bagi anggota direksi perseroan dengan memperhatikan saran dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. Berkaitan dengan usulan tersebut, apakah ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak setuju atau abstain? Bagi pemegang saham yang hadir secara fisik dan tidak setuju atau abstain, harap mengangkat tangan dan mengisi kartu suara dan menunjukkannya kepada petugas supaya dapat diambil dan dihitung oleh notaris. Bagi pemegang saham hadir secara elektronik yang tidak setuju atau abstain, harap menyampaikan pilihan suaranya melalui layar e-meeting hall di aplikasi Saya.Pesik. Pada Bapak Notaris mohon agar dihitung dan melaporkan hasil suara. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Berdasarkan hasil perhitungan suara untuk keputusan agenda kelima rapat tahunan adalah sebagai berikut. Para pemegang saham perseroan yang menyatakan suara abstain sebanyak 200 saham, bahwa sesuai dengan pasal 47 POJK 15, suara yang hadir namun tidak mengeluarkan suara atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas. Para pemegang saham perseroan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 101.200 saham atau 0,002% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam rapat tahunan. Kemudian, para pemegang saham perseroan yang menyatakan setuju sebanyak 4.736.863 saham atau 99,997% dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam rapat tahunan. Bapak Pimpinan Rapat, demikianlah hasil perhitungan pemungutan suara atas keputusan untuk agenda kelima rapat tahunan, sehingga berdasarkan quorum pengambilan keputusan rapat tahunan, maka rapat tahunan dengan ini menyetujui agenda kelima rapat tahunan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Notaris. Para pemegang saham yang terhormat, demikianlah berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan oleh Bapak Notaris, maka rapat tahunan telah menyetujui agenda kelima rapat tahunan sebagaimana yang diusulkan tersebut, sehingga oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat. Para pemegang saham PT Bank Kapital Indonesia Tbk serta hadirin yang kami hormati.
Oleh karena seluruh agenda rapat tahunan telah selesai dibicarakan, maka dengan ini kami persilakan Bapak Mahendra Adi Negara Sarjana Hukum selaku Notaris untuk membacakan seluruh keputusan yang telah dicapai dalam rapat tahun ini. Yang terhormat Bapak Pimpinan Rapat dan para pemegang saham sekalian, adapun keputusan yang telah diambil dalam rapat tahunan adalah sebagai berikut. 1. Agenda pertama rapat tahunan. Rapat tahunan dengan suara terbanyak memutuskan menyetujui laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2021 dan mengesahkan laporan keuangan perseroan termasuk laporan pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2021 serta memberikan pelunasan dan penjelasan tanggung jawab sepenuhnya equity adjust kepada seluruh anggota direksi atas semua tindakan kepengurusan serta kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2021. Sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan perseroan tahun buku tahun 2021. Agenda kedua, rapat tahunan. Rapat tahunan dengan suara terbanyak memutuskan menyetujui penetapan penggunaan laba bersih perseroan tahun buku 2021 sebesar 34 miliar, 78 miliar rupiah yang digunakan sebagai berikut. 1. Sebesar 2 miliar akan untuk menambah dana cadangan guna memenuhi ketentuan pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan. Kedua, dicatat sebagai saldo laba ditahan yang akan digunakan untuk kebutuhan perseroan. Agenda ketiga rapat tahun. Agenda ketiga rapat tahunan bersifat penyampaian laporan, maka tidak diambil keputusan dan pengambilan suara. Agenda keempat rapat tahunan. Rapat tahunan dengan suara terbanyak memutuskan menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk dan menetapkan akuntan publik atau kantor akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2022 sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditentukan beserta penentuan honorariumnya. Agenda kelima rapat tahunan. Rapat tahunan dengan suara terbanyak memutuskan menyetujui untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota direksi ditentukan sebagai berikut. A. Untuk penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan, rapat memberikan kuasa dan kewenangan kepada pemegang saham pengendali perseroan untuk menetapkan remunerasi, tunjangan, fasilitas, dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan saran dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. Rapat memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan rincian pembagian jumlah remunerasi, tunjangan, fasilitas, dan insentif lainnya yang akan diberikan di antara masing-masing anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dengan memperhatikan saran atau pendapat yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. B. Untuk penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota direksi perseroan, rapat memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi, tunjangan, fasilitas, dan insentif lainnya bagi anggota direksi perseroan dengan memperhatikan saran dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. Demikianlah keputusan yang telah dicapai dalam rapat tahunan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Notaris. Para pemegang saham perseroan, kuasa pemegang perseroan, dan para undangan yang kami hormati. Dengan selesainya seluruh agenda rapat tahunan, maka perkenankan kami untuk menutup rapat tahunan
pada pukul 11.22 WIB, disertai dengan ucapan terima kasih atas kerjasama dan bantuan hadirin sekalian, sehingga memungkinkan rapat tahunan untuk mengambil keputusan dengan lancar dan sukses. Terima kasih. Komentaris kita lanjut. Rapat yang sama sebagaimana yang telah disampaikan pada awal rapat. Sesuai dengan pemanggilan rapat, agenda rapat luar biasa adalah sebagai berikut. 1. Persetujuan perubahan susunan pengurus perseroan. 2. Persetujuan rencana penambahan modal yang memberikan hak pemesan efek terlebih dahulu atau HMTB. Dan 3. Persetujuan kepada direksi perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan perseroan, baik sebagian maupun seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri atau berkaitan satu sama lain. Para pemegang saham dan hadirin yang kami hormati, sebelum kita memulai acara, izinkanlah kami untuk menanyakan kepada notaris Bapak Mahendra Adinegara mengenai jumlah pemegang saham perseroan atau kuasa yang hadir dalam rapat luar biasa ini, serta apakah jumlah pemegang saham perseroan atau kuasa yang hadir telah memenuhi quorum untuk menyelenggarakan rapat luar biasa guna mengambil keputusan-keputusan yang sah dan legal. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas pelaksanaan prosedur pemberitahuan dan panggilan rapat telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK 15 dan Anggaran Dasar Perseroan. Mengenai quorum kehadiran dan quorum pengambilan keputusan dalam rapat luar biasa adalah sebagai berikut. Untuk agenda pertama dan kedua rapat luar biasa berlaku ketentuan berdasarkan pasal 41 ayat 1 huruf A dan C POJK 15 junto pasal 14 ayat 1 huruf B dan E Anggaran Dasar Perseroan, bahwa rapat luar biasa dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham yang dengan hak suara yang hadir atau diwakili, dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat luar biasa. Untuk agenda ketiga rapat luar biasa berlaku ketentuan berdasarkan pasal 43 huruf A POJK 15 junto pasal 14 ayat 3 huruf A Anggaran Dasar Perseroan, bahwa rapat luar biasa dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat luar biasa. Setelah memeriksa daftar hadir para pemegang saham perseroan dan kuasanya serta memeriksa keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan, maka pemegang saham perseroan yang hadir dan atau terwakili dalam rapat luar biasa yaitu sejumlah 4.937.463 saham atau sama dengan 57,94% dari 7.078.2691 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya rapat luar biasa. Berdasarkan jumlah quorum kehadiran tersebut, maka rapat luar biasa dapat dilangsungkan dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat untuk agenda pertama dan kedua rapat luar biasa. Sedangkan untuk agenda ketiga rapat belum tercapai quorum yang disyaratkan,
sehingga khusus untuk agenda ketiga rapat belum dapat dibahas dan diambil keputusan. Demikian kami sampaikan penjelasan singkat serta hasil perhitungan forum kehadiran yang dilakukan. Selanjutnya kami kembalikan kepada pimpinan rapat untuk membuka rapat luar biasa terlebih dahulu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Faris. Bapak dan Ibu pemegang saham perseroan dan hadirin yang terhormat, sesuai dengan kesimpulan notaris tersebut, rapat luar biasa telah memenuhi semua ketentuan dalam anggaran dasar perseroan dan peraturan yang terkait, sehingga rapat luar biasa dapat dilaksanakan dan dapat mengambil keputusan yang sah serta mengikat. Dengan demikian, rapat luar biasa kami nyatakan dibuka dengan resmi pada pukul 11.29. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita memulai pembahasan agenda rapat luar biasa. Agenda pertama rapat luar biasa, kita mulai dengan agenda pertama rapat luar biasa. Para pemegang saham perseroan dan hadirin yang terhormat, agenda pertama rapat luar biasa adalah sebagai berikut. Persetujuan perubahan susunan pengurus perseroan. Para pemegang saham perseroan dan hadirin yang terhormat, merujuk pada anggaran dasar perseroan pasal 15 dan pasal 18 mengenai masa jabatan direksi dan dewan komisaris, di mana satu periode masa jabatan anggota direksi dan dewan komisaris adalah 5 tahun. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan tanpa mengurangi hak untuk memberhentikan anggota direksi dan dewan komisaris perseroan sewaktu-waktu. Adapun perubahan pengurus perseroan dilakukan untuk lebih meningkatkan kinerja perseroan masa mendatang, serta sebagai salah satu upaya dalam menghadapi tantangan kondisi usaha yang semakin dinamis. Guna memenuhi ketentuan dalam anggaran dasar maupun peraturan di bidang pasar modal, serta sejalan dengan pengaturan kembali manajemen di tingkat perseroan dan unit usaha. Perseroan bermaksud untuk mengubah susunan dewan komisaris dan direksi perseroan untuk dapat disetujui di dalam rapat. Oleh karena itu, kami sampaikan usulan kepada rapat untuk 1. Menyetujui untuk menerima pengunduran diri saya, Maksen Bastian Gadas, dari jabatan selaku komisaris independen perseroan terhitung efektif sejak tutupnya rapat ini. 2. Menyetujui untuk menerima pengunduran diri Bapak Roy Iskandar Kusuma W. dari jabatannya selaku direktur perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya rapat. Terima kasih Pak Roy. 3. Menyetujui pengangkatan Bapak Cemi Sintara sebagai komisaris independen perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Berikut dari Bapak Cemi Sintara. Terima kasih kepada Bapak Maksen. Berikut kepada Bapak Cemi Sintara, mohon berdiri sebentar. Berikut profil Bapak Cemi Sintara. Bapak Cemi Sintara merupakan warga negara Indonesia atau WNI, kelahiran tahun 1985. Lulus sarjana teknik industri Universitas Surabaya pada tahun 2000 dan memulai karir di bidang perbankan sejak tahun 2010 di PT Bank Starnas Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Syariah SME Department Head dan Bank Artagraha sebagai pimpinan cabang. Beliau juga pernah bekerja di PT Bank Kapital Indonesia sebagai Kepala Departemen Kredit Komersial dan Korporasi. Serta terakhir tercatat bekerja di Limet sebagai Head of
MRO Strategic Development. Sekian profil Bapak Jemmy Sintara. Kepada Bapak Jemmy kami persilakan duduk kembali. Bapak Maksum mohon dilanjutkan. Terima kasih. Terima kasih. Saya lanjutkan poin nomor 4. Usulan rapat kita hari ini nomor 4. Menyetujui pengangkatan Ibu Febrianti Tikasari sebagai Direktur Perseroan yang berlaku efektif berhitung sejak dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatuhan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Berikut adalah profil Ibu Febrianti Tikasari. Terima kasih kepada Bapak Maksan. Kepada Ibu Febrianti Tikasari dimohon berdiri. Untuk adalah